Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saya ingin mengawali sesi kali ini dengan sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang sudah lama menikah, sudah dikarunia anak. Lantas ada sentilan dari salah seorang dari pasangan itu mengatakan bahwa saya belum punya cinta kepada pasangan saya. Nah, sebuah keanehan bukan? Ya, saat seseorang sudah punya anak, sudah mengucap ijab, lantas mengatakan dia belum mencintai pasangannya. Padahal mereka dipertemukan dengan cara, ya sebutlah, kalau saat ini kita menyebutnya sebagai ta'aruf ya. Kalau dalam Islam namanya nazar ya. Nah, udah ta'aruf, kemudian gak cocok ya. Kemudian menyalahkan yang menta'arufi mereka ya. Masalahnya di mana gitu. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, saya ingin berbagi terkait dengan lika-liku beberapa orang yang ta'aruf ya. Artinya catatan-catatan seputar ta'aruf tersebut. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah yang hendak ta'aruf atau yang sudah pernah ta'aruf, belum jadi-jadi gitu, belum final-final dengan ta'arufnya, ya tidak usah risau, tidak usah khawatir. Artinya kalau sudah jodoh, insya Allah tidak akan tertukar nama pasangan kita, tidak akan tertukar juga kapan kita menikah dan seterusnya. Jadi jangan pernah paksakan, jangan pernah mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman sekalian, ada minimal 7 hal yang ingin saya sampaikan terkait catatan ta'aruf. Yang pertama adalah bahwa apapun itu hasil antum di ta'aruf itu adalah, dan kalau sudah final, itu adalah keputusanmu, keputusan antum, keputusan antuna. Jadi jangan pernah salahkan siapapun. Jangan salahkan orang yang menta'arufkan kalian. Jangan pernah menyalahkan yang memediasi kalian jika ada masalah terkait pernikahan kalian. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan orang yang mempertemukan kalian. Artinya, apapun keputusan kalian, ikhwan, akhwat, laki, perempuan yang memutuskan dengan ta'aruf, itu adalah keputusan kalian. Jangan pernah nyalakan orang lain. Nah, kerennya Islam itu adalah bahwa perempuan itu dinikahkan ya oleh ayahnya dengan seorang laki-laki. Artinya secara logikanya begini. Jadi saat seorang ayah menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki, maka artinya saya serahkan amanah ini. Kalau ada apa-apa dengan anak saya, kamu berhadapan sama saya. Minimal ya bahasa kasar seperti itulah gitu. Makanya sebelum Anda memutuskan, ya maka keputusan itu perlu dipersiapkan dengan matang. Yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa ta'aruf itu harus berdasarkan akal sehat. Jangan terburu-buru, jangan istijal, jangan karena tidak enak dimediasi terus, dita'arufin terus tapi nggak jadi gitu. Akhirnya nggak enak, ya udah nikah aja gitu, karena nggak enak sama murabi, tidak enak sama pembina, tidak enak sama ustaz, tidak enak sama yang memediasi. Akhirnya kita memutuskan dengan cara terburu-buru. Atau seseorang yang menikah terburu-buru karena misalnya punya target menikah umur 25 tahun. Sekarang udah 25 tahun mau ke akhir gitu. Nah, jadi siapapun yang datang langsung diiyakan gitu. Belum ada perencanaan apa yang dia harus akan lakoni dengan pasangannya nanti. Jadi siapapun yang maju akhirnya diiyakan. Ada juga yang beralasan pelarian gitu. Pelarian ingin membuat rumah tangga yang islami karena keluarganya tidak islami. Nah, karena pelarian sifatnya, nah itu hati-hati dengan kita ingin membentuk keluarga islami tapi kemudian membandingkan dengan keluarga kita yang tidak islami. Ya, karena memang keluarga kita tidak islami sejak awal, kan memang tidak tarbiyah, tidak ngaji dan sebagainya. Jangan pernah menyalahkan mereka. Adanya kita sebagai seorang yang mengerti agama, kita yang membuat bi'ah lingkungan itu kepada keluarga kita yang kita anggap mereka tidak islami itu. Intinya teman-teman sekalian, kita punya pertimbangan matang bahwa kalau bagi laki-laki atau ikhwan, saya akan mencari ibu dari anak-anak saya, akan membimbing anak-anak saya, akan menjadi pembimbing karena
ibu itu adalah madrasatul ula. Dia adalah madrasah awal dari putra-putrinya yang akan menjaga anak-anaknya ya sampai terkait dengan pendidikan, terkait dengan agama dan sebagainya. Begitu pula perempuan, bahwa prinsipnya adalah saya akan mencari ayah dari anak-anak saya kelak yang akan membimbing, yang akan memberikan bimbingan terkait dengan maskulinitas dan sebagainya. Jadi jangan keputusan itu karena emosi gitu ya. Jangan nanti ada masalah di tengah jalan ya. Perempuan kadang dalam beberapa kasus ta'aruf, perempuan dihadapkan pada hanya satu calon laki-laki. Kebanyakan demikian. Tapi kalau laki-laki mungkin banyak pilihan gitu. Itu tidak adil. Tapi tetap perempuan tidak boleh jual murah gitu, mentang-mentang cuma tinggal satu saja udah oke, yang penting ada gitu ya. Nauzubillah min zalik. Nah, yang ketiga teman-teman sekalian, bahwa calon yang datang ta'aruf jauh dari kriteria misalnya, maka siapkan kriteria. Biasanya teman-teman sekalian, laki-laki semakin umurnya banyak ya, maka kriterianya juga semakin banyak ya. Tapi kalau perempuan semakin umurnya bertambah, maka kriterianya satu persatu akan copot gitu. Ya, kriteria silakan, misalnya mau ganteng, cantik, solihah, hafal Quran gitu ya. Atau ada yang sudah harga mati harus berpasangan dengan S2 gitu ya. Terus kalau ada masalah misalnya ada seorang laki-laki hanya S1 dan dia baik, soleh, akhlaknya juga baik, dia sudah bekerja, jangan sampai gara-gara kriteria yang bisa kita tolerir itu kemudian Anda tidak menikah gitu. Artinya kalau sudah ada yang datang itu pria yang baik, bukankah Islam itu kan punya kriteria yang penting baik, Islam agamanya baik, kemudian dari keturunan yang baik, kemudian minimal kalau saat ini mungkin ya minimal yang harus kita penuhi bagi seorang perempuan misalnya, maka pasangan kita harus seiman dengan kita, minimal dia sholat 5 waktu, nggak suka merokok ya karena itu nggak bisa ditolerir, beberapa orang tidak bisa mentoleransi itu gitu. Nah kemudian yang keempat adalah bahwa nggak cinta, yaitu nggak berarti kamu bukan lampu merah gitu. bukan lampu merah gitu. Karena masya Allah ya, banyak orang yang saya temui, mereka tidak kenal ya, tidak mengenal pasangannya, tapi masya Allah Allah lah yang memupuk bersemi cintanya itu karena Allah Subhanahu yang menitipkan cinta. Ya, jadi banyak orang yang awalnya tidak kenal dari Jawa, si perempuan ya tidak pernah saling mengenal, tiba-tiba karena dimediasi ta'arufin mereka baik-baik saja gitu. Alhamdulillah. Ya, tetapi teman-teman sallallahu bahwa cinta itu harus ditumbuhkan ya, bukan mencari-cari celah kok saya nggak cinta sama pasangan saya dan sebagaimana kasus yang saya ceritakan di awal tadi. Karena alhamdulillah banyak orang yang bisa menumbuhkan cintanya meskipun di awal tidak kenal gitu ya. Yang kelima adalah self branding ya. Jadi bagaimana kita membranding diri kita sebagai anak, menunjukkan kemandirian bagus, selalu menunjukkan ketetapan pilihan yang bijak dalam hidupnya, bisa diandalkan, dan itu akan mempermudah dukungan orang tua. Artinya hindari sikap emosional, jangan mudah ngambek ya. Untuk ikhwan yang paling penting biasanya adalah mandiri secara ekonomi ya. Karena kalau kita datang ya seorang ikhwan ke calon mertua pasti ditanya kerja di mana nak gitu ya. Minimal meskipun tidak punya pekerjaan tetap, minimal tetap bekerja lah ya, seperti itu. Yang keenam adalah lakukan satukan pandangan ya. Misalnya besok kita hidup di mana, apakah ngekos, apakah ngontrak, apakah kita akan ngambil rumah, satu pandangan. Meskipun berbeda suku, jadi satukan pandangan. Ada yang suka sayur, ada yang nggak suka sayur, ada yang mau dipanggil ini, mau dipanggil itu gitu ya. Maunya seperti ini. Harus ada kesatuan pandangan ya. Begini artinya kita harus di awal itu sudah di ta'aruf itu sudah menentukan kira-kira dari jeda antara ta'aruf ke menuju pelaminan tuh jangan lama-lama gitu ya, karena memang di antara salah satu hal yang harus segera disegerakan itu adalah menikahkan ya dua orang pasangan saling mencintai gitu. Jangan rentangnya jauh-jauh, jangan dibuat menggantung, itu berat, fitnahnya jadi besar.
Dan yang ketujuh, yang terakhir teman-teman sekalian rahimahullah adalah bahwa ta'aruf itu tidak melulu selalu berakhir di pelaminan. Bisa jadi memang ada jodoh yang lebih tepat yang Allah sediakan untuk kalian, ya. Jadi jangan sampai satu kali ditolak lantas langsung patah arang membunuh diri, nauzubillah min zalik. Banyak artinya Allah menyiapkan jodoh yang lebih baik untuk kita semua. Yakin insya Allah. Itu mungkin terkait dengan pernak-pernik catatan-catatan tentang ta'aruf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum-antum semuanya agar tidak salah pilih, tidak salah memutuskan, atau hanya sekadar karena banyak orang menikah antum akhirnya ingin menikah tanpa ada pertimbangan, tanpa ada persiapan-persiapan, tidak pernah baca buku dan sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.